menyampaikan pertanyaan. Oke, jadi yang akan kita bahas hari ini ada tiga intestinal protozoa, hanya tiga ya. Yang pertama adalah Entamoeba, yang kedua adalah Giardia, dan yang ketiga adalah Cryptosporidium. Oke, kalian harus ingat bahwa protozoa itu merupakan anggota dari kingdom Animalia. Ya, protozoa itu merupakan eukariot. Jadi walaupun dia selnya hanya satu, tapi sel yang hanya satu itu sudah memiliki semua fungsi yang diperlukan untuk kehidupan. Ya, fungsi reproduksi ada, fungsi pencernaan ada, neural system ada, fungsi ekskresi ada ya. Jadi dia sangat lengkap ya. Nah, pada saat kita membicarakan mengenai intestinal protozoa, maka ada beberapa infection route yang bisa terjadi ya. Infection route ini mainly adalah rute yang terjadi secara oral, ya, fecal oral. Misalnya dari makanan-makanan yang terkontaminasi oleh feses, ya, atau dari air yang terkontaminasi. Adik-adik mungkin ingat ada beberapa protozoa yang sangat resisten bahkan terhadap air yang sudah dilakukan chlorination, ya, walaupun sudah dilakukan pemberian klorin, sudah dilakukan filtration, tapi dia tetap bisa lolos. Jadi dia bisa menyebar melalui air. Atau berasal dari makanan yang terkontaminasi oleh tanah yang terkontaminasi. Ya, jadi ini terutama pada materi sebelumnya ya. Jadi helminths, intestinal helminths, adik pasti sudah tahu tentang soil transmitted helminths. Apabila tanah yang terkontaminasi ini mengkontaminasi makanan, maka jalur penularan itu bisa terjadi. Ya. Atau daging atau ikan yang mengandung bentuk infektif. Ini contohnya apa ya? Intestinal parasites yang disebarkan, yang cara penularannya adalah melalui memakan daging atau ikan yang kurang matang. Apa yuk? Banyak ini. Izin Ayo. untuk daging Kenapa? mungkin Apa deh? untuk daging mungkin ada tenia dokter. Pinter, Taenia solium atau Taenia saginata ya. Kalau ikan? Mungkin ada Opistorchis valineus dan juga Opistorchis Iya, severni. iya betul ya. Jadi ada beberapa kalau untuk daging yang kurang matang itu kita ada apa namanya, tapeworms ya, Taenia. Kalau untuk ikan yang kurang matang itu kita ada cacing pita ya, Trematoda ya. Atau melalui inhalasi ya. Intestinal parasites apa yang ditularkan lewat inhalasi, Dek? Yang mana? Yang bisa? Enterobius vermicularis, dok. Enterobius, pintar ya. Karena telur enterobius itu begitu dia dikeluarkan, diletakkan di perianal, maka hanya dalam waktu beberapa jam dia sudah menjadi telur yang infektif ya, berisi larva. Dan berat jenisnya sangat ringan sehingga pada saat kita membersihkan bedding dan yang lain, dia bisa terbang kemudian bisa masuk ke saluran pencernaan ya. Kemudian oke. Jadi kalau kita membicarakan tentang parasit, maka kita harus ingat life cycle. Saya selalu menyampaikan kalau adik-adik memahami life cycle, maka kalian akan tahu port of entry-nya dari mana, habitatnya di mana, bentuk infektifnya apa, ya. Kalau ada bentuk invasifnya apa, kemudian habitatnya di mana, dan gejala-gejala apa yang kemungkinan akan dihasilkan oleh parasit tersebut, ya. Sebenarnya sepanjang saluran pencernaan kita, GI tract kita yang sangat panjang ya, mulai dari mulut sampai ke anus, itu bisa ditinggali oleh parasit ya. Misalnya di kafum oral ya, itu bisa ada Trichomonas tenax. Trichomonas tenax ini bentuknya sama persis seperti Trichomonas vaginalis, tapi secara filogenetik dia berada di dalam kelompok yang berbeda ya, dan dia tinggalnya di gigi ya, atau Entamoeba gingivalis ya. Ini juga sekarang mulai menjadi topik penelitian yang
banyak diliti ya, dilakukan screening dan surveillance mengenai prevalensi dari Entamoeba gingivalis ya. Kemudian kalau kita masuk lagi ke dalam ya, di duodenum itu ada Giardia duodenalis ya. Atau ada Ankylostoma danicator, hookworms ya. Jadi harus ingat hookworm ini, human hookworm ini dia punya gigi atau punya cutting teeth atau cutting plate yang akan dia gunakan untuk menempel pada lumen intestines sehingga dia bisa menyerap makanan ya, menyerap nutrisi sehingga pasien itu akan mengalami anemia ya. Kemudian kalau kita turun lagi ke bawah di Yeyunum dan Ileum ada Cryptosporidium dan teman-temannya ya, Cyclospora, Isospora ya, kelompok Microspora ini dan banyak intestinal helminths yang kemarin sudah dibahas ya, ada Ascaris, Taenia ya, Diphyllobothrium, ingat ya Diphyllobothrium yang kepalanya bentuknya seperti sendok itu ya. Kemudian ada cacing Trichinella spiralis ya. Trichinella spiralis ini mungkin kalau ada diingat manusia menjadi dead end ya bagi Trichinella spiralis. Kemudian ada Echinococcus granulosus. Kemudian kalau kita turun lagi ke usus besar ya, large intestine, itu ada Entamoeba histolytica. Entamoeba coli ini non patogenik ya. Kemudian ada Balantidium coli dan yang lainnya di Entamoeba fragilis ya. Dan ada cacing cambuk, Trichuris trichiura, atau yang tadi kita bahas, Enterobius vermicularis. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita bahas hari ini hanya ada 3, yaitu Entamoeba, Giardia, dan Cryptosporidium. Ini adalah protozoa yang wajib diketahui. Jadi sebenarnya fecal oral cycle itu sangat sederhana, cukup sederhana, terutama pada protozoa ya, karena life stage-nya biasanya cuma 2. Ada infective cyst dan ada trophozoid. Walaupun sebenarnya pada tahap kista ini ada beberapa tahapan ya, mulai dari immature cyst sampai mature cyst. Kemudian tahap trophozoid ya, sangat mudah. Jangan lupa pada saat kita membahas kista, maka kita akan membahas infective form, bentuk yang infektif. Sementara pada saat kita membahas trophozoid, maka kita akan membahas mengenai invasive form, yaitu bentuk yang bisa menyebabkan patologi di dalam host ya. Nah, nanti akan kita bahas ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas amoebiasis. Pada saat kita membahas amoebiasis, maka agent utama yang akan kita bahas adalah Entamoeba histolytica ya. Walaupun sebenarnya ada kelompok lain dalam genus yang sama yang juga bisa menyebabkan patologi pada manusia, seperti Entamoeba moskowski. Tapi yang kita tahu bisa menyebabkan invasi dan bisa menyebabkan extraintestinal amoebiasis hanya satu, yaitu Entamoeba histolytica. Sekarang kita mulai melakukan mapping epidemiologi baru terhadap Entamoeba histolytica, terutama dengan adanya pengembangan metode diagnosis ya seperti PCR dan yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan angka yang lebih akurat terhadap prevalensi Entamoeba ya. Entamoeba histolytica ini memiliki host specificity yang cukup tinggi karena dia hanya menginfeksi manusia sebenarnya ya. Ada beberapa domestic animals ya, yang bisa terinfeksi, tapi kita masih belum yakin apakah dia berasal dari strain yang sama ya. Jadi host utamanya adalah manusia untuk Entamoeba histolytica ya. Life cycle-nya cukup sederhana ya. Jadi pada saat orang yang manusia dapat tertular apabila memakan bentuk yang infektif, yaitu mature cyst. Masih ingat nggak mature cyst pada Entamoeba histolytica itu bentuknya seperti apa, Dek? Masih ingat nggak? Halo? Sorry. Kista matur Entamoeba histolytica. Ada yang ingat? Brillium Ya. Central. Terus?
Jadi kista matur dari Entamoeba histolytica adalah kista yang mengandung 4 buah inti, ya. Masing-masing inti ini memiliki nukleolus yang terletak sentral, ya. Kemudian peripheral kromatinnya tersebar secara merata, ya. Kemudian ada chromatoidal bars yang berujung tumpul, yaitu adalah kista dari Entamoeba histolytica, ya. Eh, pada saat manusia termakan infective cyst ini, entah itu dari makanan yang terkontaminasi, atau dari air yang terkontaminasi, atau dari makanan yang terkontaminasi oleh tanah, ya, maka kista ini akan masuk. Ya. Pada saat kista berinti 4 ini masuk dan mencapai apa namanya lambung, ya, maka terdapat perubahan pH yang cukup tinggi. Ya, pH-nya sangat asam, tapi kista ini tetap bertahan. Jadi dinding kista ini cukup kuat, ya. Kemudian pada saat kista ini melanjutkan perjalanannya sampai ke duodenum, ada perubahan pH lagi yang ekstrim. Dari pH yang sangat rendah menjadi pH yang tinggi, ya. Sehingga akhirnya dinding kista ini larut, ya, dissolved. Nah, pada saat dinding kista ini terbuka, ya, sesaat sebelum dinding kista ini terbuka, masing-masing inti ini akan mengalami pembelahan, ya, binary fission, sehingga dari satu kista matur berinti 4 ini akan jadi 8 trofozoid. Ya, kista ini akan melakukan eksistasi menjadi 8 trofozoid, ya. Kemudian trofozoid ini akan pergi, ya, kemudian dia bergerak mengikuti usus hingga akhirnya dia sampai di habitatnya, di kolon, ya. Nah, di kolon ini kemudian akan terjadi kolonisasi. Jadi harus ingat bahwa Entamoeba histolytica memiliki beberapa faktor virulensi yang membuat dia bisa melakukan kolonisasi atau bisa menembus dinding usus dan menyebar ke organ yang lain. Target penyebaran utama Entamoeba histolytica adalah liver, hepar, ya. Ini yang kita sebut dengan extraintestinal amoebiasis. Pada saat dia sudah sampai di organ di luar GI tract, ya, dia akan membentuk sebuah abses. Abses ini tergantung dari lokasinya, ya, bisa menyebabkan gejala klinis yang berbeda-beda. Lokasi yang paling sering tadi yang saya sebutkan adalah liver, sehingga kita sebut sebagai amoebic liver abscess atau ALA, ya. Nah, sementara itu tadi ada sisa-sisa yang tinggal di dalam kolon. Suatu saat pada saat kondisinya unfavorable, ya, dia tidak baik untuk perkembangannya, maka dia akan berubah menjadi kista, kemudian dikeluarkan bersama feses, ya. Kemudian siklus ini akan berulang lagi baik pada host yang sama atau pada host yang berbeda. Nah, jadi pada infeksi Entamoeba histolytica kita mengenal ada intestinal infection dan extraintestinal infection. Kalau ada diingat kuliah PMS 4B, ya, saya membuat semacam timeline infection, ya, berdasarkan severity dari infeksi Entamoeba histolytica, mulai dari infeksi yang asimptomatik sampai chronic infection. Jadi host yang berbeda diinfeksi dengan patogen yang sama belum tentu akan menyebabkan gejala yang sama, ya. Jadi pada orang-orang yang asimptomatik atau kita sebut dengan asymptomatic cyst passer, tidak ada gejala sama sekali. Tapi pada saat kita lakukan pemeriksaan feses, kita bisa menemukan kista Entamoeba di dalam feses, ya. Kemudian ada juga orang yang asimptomatik tapi non-invasif. Jadi gejala yang muncul hanya terbatas pada gejala intestinal saja, tidak terjadi extraintestinal amoebiasis, ya. Kemudian kadang Entamoeba itu menyebabkan kerusakan yang cukup masif, ya, pada kolon sehingga akhirnya terjadi kolitis, ya. Kolitis ini cukup parah. Pada beberapa orang Entamoeba ini menyebabkan kolonisasi yang kronis. Jadi pada suatu saat gejalanya membaik, tapi sebenarnya Entamoeba-nya masih ada. Nanti pada saat host immune response-nya kurang baik, maka dia akan menyebabkan gejala yang parah lagi, gitu, ya. Itu yang kita sebut dengan chronic amoebiasis. Nah,
Selain itu juga ada beberapa komplikasi yang mungkin adik-adik ingat, seperti misalnya amiboma ya, atau stricture karena ada luka di situ, ada ulkus sehingga akhirnya tubuh kita berusaha membentuk jaringan ikat sehingga terjadi striktur pada usus ya, atau ada perforasi ya karena entamoeba bisa melakukan invasi ya. Itu gejala-gejala yang ada di intestinal, tapi ada juga gejala-gejala ekstraintestinal, ya. Misalnya tadi sudah saya sebutkan ALA, amoebic liver abscess, atau abses pada area pleurodenal, atau peritonitis. Atau bisa terjadi abses di otak, ya. Nah, patofisiologi tadi sudah kita bahas ya pada saat kita membahas tentang life cycle. Jadi, semua patogenesis entamoeba histolytica ini dimulai dari pelekatan. Pelekatan antara entamoeba dengan intestinal epithelial cells. Ya, pelekatan antara entamoeba ini dimediasi oleh protein tertentu yang kita sebut dengan adesin. Ya. Adesin yang ada pada entamoeba histolytica kita sebut dengan galgalnec-lectin. Ingat ya, galgalnec-lectin ini merupakan salah satu virulence factor dari entamoeba histolytica. Nah, karena patogenesis yang lain itu tidak terjadi apabila tidak terjadi pelekatan, ya, maka banyak vaksin kandidat bagi entamoeba histolytica yang mentarget komponen-komponen dari galgalnec-lectin ya untuk menghambat adesi. Jadi kalau kita mengkultur entamoeba histolytica di dalam lab ya secara in vitro, maka kita mengamati bahwa selama entamoeba itu bisa melekat pada kaca ya, jadi kita kalau kultur entamoeba itu pakai kaca, tabung kaca itu, kemudian nanti dia akan melekat sepanjang dinding kaca itu. Selama dia bisa melekat, maka dia bisa hidup, bisa survive ya. Tapi begitu dia kehilangan kemampuan untuk melekat ya, berarti ada sesuatu yang salah dengan adesinnya, maka mereka akan mati ya. Oleh karena itu, tadi yang saya sebutkan antibodi yang diproduksi itu akan memiliki aktivitas yang ideal apabila mereka bisa menarget galgalnec-lectin ya. Nah, setelah dia melakukan pelekatan, maka entamoeba ini akan mengeluarkan faktor virulensi yang lain. Ya, di antaranya adalah amibapor. Ya, amibapor itu semacam protein yang fungsinya mirip seperti complement system. Jadi dia akan membuat lubang pada sel sehingga akhirnya selnya bocor, selnya mati. Kalau selnya mati bisa dimakan, difagosit oleh entamoeba histolytica, atau dia mengeluarkan protease tertentu, ya, protease. Nah, enzim protease yang paling prominent pada entamoeba histolytica adalah cysteine protease, ya, atau CP, ya. Nah, pada saat dia mengeluarkan cysteine kinase atau cysteine protease ini, maka integritas dari intestinal epithelial cell ini akan rusak ya, sehingga entamoeba ini bisa membuat semacam lubang. Nah, lubang yang dibuat oleh entamoeba histolytica ini sebenarnya ulkus ya, Dek, ya, bentuknya ya. Itu lubangnya kecil di atas tapi di bawah sebenarnya besar. Ya, sehingga bentuknya seperti botol. Ini yang kita sebut dengan flask shape ulcer ya. Kemudian apabila ini berlanjut ya, ini lapisan epitel ya, ini submukosa. Apabila ini berlanjut maka dia bisa turun ke bawah bertemu dengan vaskular ya, kemudian dia bisa menyebar dan menyebabkan extraintestinal amoebiasis. Nah, tadi yang saya sebutkan yang paling sering dia tuju adalah liver ya, karena portal circulation system ya. Kemudian di liver dia akan menyebabkan sebuah abses. Nah, abses ini apabila dilakukan aspirasi abses ya, maka cairan abses itu akan berwarna hitam ya, dan berbau amis ya. Ini yang kita sebut dengan anchovy sauce paste ya, atau anchovy paste ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, jadi bisa
manifestasi klinis dari intestinal amoebiasis itu bervariasi mulai dari asimptomatik atau asymptomatic cyst carrier hingga chronic amoebiasis. Ya. Oh ya, saya tadi lupa menyampaikan. Dalam genus yang sama, ya, genus Entamoeba itu sebenarnya anggota spesiesnya banyak, tapi ada 3 yang memiliki morfologi yang sama persis, ya, itu yang kita sebut dengan spesies kompleks. Nah, anggota dari spesies kompleks ini adalah Entamoeba histolytica, Entamoeba moskowski, dan Entamoeba dispar. Entamoeba moskowski ini patogenik tapi limited pada area gastrointestinal. Jadi dia hanya menyebabkan gejala-gejala gastrointestinal saja, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan invasi. Ya, jadi extraintestinal amoebiasis hanya bisa terjadi pada Entamoeba histolytica. Ya, hingga kini hanya Entamoeba histolytica saja yang diidentifikasi bisa melakukan invasi. Ya, sementara Entamoeba dispar itu non patogenik. Ya, jadi masa inkubasinya tidak terlalu lama ya, 8 sampai pasien dengan misalnya 1 minggu yang lalu dia terekspos terhadap risk factors tertentu, kemudian sekarang muncul diare, kadang diarenya disertai dengan lendir saja, kadang dengan lendir dan darah, kemudian tenesmus ya. Hati-hati, kita harus mencurigai adanya amoebiasis ya. Nah, ini tadi yang kita bahas mengenai flask shape ulcer. Jadi ini adalah bentuk lesi yang khas bagi intestinal amoebiasis ya. Jadi lubangnya di atas itu kecil, tapi di bawah ternyata lebar. Nah, trophozoite entamoeba itu bisa ditemukan pada dinding ulcer ya, tidak ada di tengah. Kalau yang ada di tengah ini adalah inflammatory cells, sel-sel yang mati ya. Jadi dia menempel pada dinding ulkus ya. Sama juga pada saat kita menemui sebuah abses hepar, amoebic liver abscess, maka trophozoitnya bisa kita temukan pada dinding abses, bukan di tengah. Ya. Ini kalau kita lihat ya dari atas, jadi bentuknya seperti ulkus, kayak sariawan-sariawan gitu. Makanya pada saat ini terjadi, tubuh kita akan berusaha untuk menyembuhkan dan membentuk jaringan ikat ya, sehingga terjadi resiko untuk terjadi striktur. Nah, ini tadi yang saya sebutkan mengenai kronik kolitis ya. Jadi kadang pada orang-orang dengan terutama pada orang-orang dengan imun imbalance, ketidakseimbangan sistem imun, maka Entamoeba histolytica ini tidak sepenuhnya hilang ya. Sehingga terjadi kronik amoebiasis. Pada kronik amoebiasis ini bisa terbentuk amiboma atau semacam tumor-tumor kecil ya, amoebic granuloma ya, jadi tumor-tumor kecil di sepanjang dinding usus besar ya. Selain itu juga kadang pada saat kita melakukan pemeriksaan feses bisa jadi kita temukan kista atau trophozoite entamoeba walaupun pada saat itu si pasien ini tidak mengalami gejala ya. Tadi sudah kita bahas ya, jadi bisa komplikasinya bisa terjadi perforasi, kalau perforasi dia berlanjut bisa menjadi peritonitis ya, atau bisa terjadi perdarahan intestinal atau striktur tadi ya karena luka-luka yang kecil dan terbentuk jaringan ikat, atau terjadi intussusepsi. Jadi pada saat terjadi striktur pada salah satu bagian usus besar ya, bagian yang mengalami striktur ini akan mengalami pergerakan atau peristaltik yang berkurang. Sementara bagian di daerah proksimalnya tetap bergerak dengan normal. Ya, jadi bisa membayangkan pada saat satu bagian itu gerakannya lebih lambat, tapi di bagian sebelumnya itu gerakannya tetap, maka dia bisa masuk ke dalam. Ya, sehingga itu yang kita sebut dengan intussusepsi. Apabila terjadi intussusepsi, maka bagian yang mengalami intussusepsi itu harus dipotong, kemudian kedua bagian lainnya itu disambungkan secara sederhana seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya ini suatu komplikasi yang cukup parah karena operasi untuk repair intussusepsi itu tidak bisa dilakukan satu kali. Ya. Nah, yang tadi sudah kita bahas ya. Oh, sorry.
Ya, ini ya. Jadi pada saat si entamoeba ini melakukan invasi ya, kadang dia akan mencapai blood vessel ya, mencapai peredaran darah sehingga akhirnya dia bisa menyebabkan extraintestinal amoebiasis, atau dia melakukan invasi terus sampai akhirnya bolong ususnya, yaitu jadi perforasi ya. Atau ada massa tadi yang saya bilang ya, amoebic granuloma yang kita sebut dengan eh, amiboma ya. Oke. Nah, cara mendiagnosis entamoeba histolytica ini agak tricky ya. Terutama apabila kita hanya menggunakan mikroskopik diagnosis, maka kita tidak bisa membedakan antara ketiga spesies tadi. Apakah ini entamoeba histolytica, entamoeba moskowski, atau entamoeba dispar ya, padahal patogenicity-nya berbeda ya. Nah, jadi sampel yang bisa kita ambil untuk memeriksa intestinal amoebiasis adalah sampel feses. Ya, ingat ya, untuk memeriksa intestinal amoebiasis kita menggunakan sampel feses, bukan pemeriksaan serologi ya. Pada saat kita mendapatkan sampel feses, sampel ini bisa kita periksa dengan beberapa metode. Kita bisa melakukan pemeriksaan secara mikroskopis, ya, gold standarnya ya, kita menemukan trofozoid atau kista entamoeba di dalam sampel feses, atau kita bisa melakukan pemeriksaan secara molekuler dengan menggunakan PCR ya, untuk mendeteksi genom dari entamoeba di dalam sampel feses tersebut, atau kita melakukan pemeriksaan secara immunodiagnosis dengan mendeteksi antigen detection test. Ingat ya, kalau kasusnya adalah intestinal amoebiasis, yang mau kita deteksi adalah patogennya. Oke. Nah, kalau kita mendeteksi extraintestinal amoebiasis, ya, karena kita tidak tahu pasti di mana, kecuali kita melakukan ultrasound, gejala-gejalanya cukup prominent, sehingga kita tahu bahwa oh ini lokasi absesnya ada di hepar, maka kita bisa melakukan drainase pus ya, atau aspirasi. Tapi apabila kita tidak tahu dengan pasti, maka yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan serologis. Pada saat kita memeriksa extraintestinal amoebiasis, yang kita deteksi adalah antibodi dari host. Beda ya, intestinal amoebiasis kita mendeteksi parasitnya, baik itu secara langsung atau genom dari parasitnya atau antigen dari parasitnya. Tapi pada kasus extraintestinal amoebiasis kita mendeteksi antibodi dari host. Oke. Oke ya, ini contoh ya extraintestinal amoebiasis ya, ada hepatomegali ya, kemudian ada amoebic abscess. Ini ya, pyogenic abscess, kemudian harus dilakukan drainase. Ini ya, jadi antigen detection ini kita lakukan untuk mendeteksi protein entamoeba yang ada pada sampel feses untuk intestinal amoebiasis. Antibody detection ini kita lakukan untuk mendeteksi komponen host immune response, biasanya IgG ya, immunoglobulin G, terhadap entamoeba histolytica. Jadi ini yang dideteksi adalah IgG dari host. Oke. Nah, ini ya, antigen detection itu bisa membedakan antara entamoeba yang patogenik dan non-patogenik. Ya. Pada kit-kit yang awal, jadi kit untuk mendeteksi antigen entamoeba ini tidak banyak. Pada versi-versi kit yang awal ya, dengan platform ELISA, itu mereka tidak bisa membedakan apakah protein ini adalah protein entamoeba histolytica atau protein entamoeba dispar. Ya, tapi pada kit-kit yang selanjutnya sudah dilakukan pengembangan, itu mereka bisa membedakan antara protein dari entamoeba histolytica dan entamoeba dispar ya. Seperti tadi sudah saya sebutkan, pemeriksaan secara molekuler ya, ini sangat sensitif, sangat spesifik ya. Sensitif itu artinya jumlah parasit yang sedikit itu sudah bisa dideteksi.
Spesifik artinya dia bisa membedakan apakah ini entami basilitica atau bukan. Ya, dia bisa membedakan antar spesies. Itu artinya spesifik. Ya, kalau sensitif itu detection threshold-nya rendah. Hanya dengan apa namanya? 1-2 trofozoid itu dia sudah bisa mendeteksi, ya. Biasanya ada gen-gen tertentu yang dipilih sebagai target ya untuk pemeriksaan molekuler ini, yaitu gen-gen yang memiliki lipid yang banyak. Jadi gen ini jumlahnya banyak di dalam organisme tersebut ya, sehingga akan memudahkan pada saat deteksi ya. Nah, kemudian untuk treatment hingga saat ini entamoeba itu masih sensitif terhadap metronidazole ya. Tapi metronidazole ini tidak terlalu efektif untuk membunuh bentuk kista. Sehingga yang bisa kita berikan untuk bentuk kista adalah paromomycin. Ya, sehingga first line terapi untuk amibiasis adalah metronidazole atau tinidazole dan paromomycin. Ya, metronidazole bisa memberikan oral ya, tablet mungkin 500 mg sampai 750 mg ya. Tapi memang metronidazole ini memiliki beberapa efek samping yang ya acceptable ya, masih acceptable, misalnya mual muntah ya biasa ya, kecuali pada orang-orang yang memiliki alergi terhadap komponen-komponen yang ada pada metronidazole. Oke. Ada pertanyaan untuk entamoeba? Topik yang pertama. Mohon izin bertanya, dokter. Kan. Terkait dengan extraintestinal amoebiasis tadi, berarti untuk gold standarnya kita tidak menggunakan penemuan kista atau trofosit dalam fesesnya ya, dok? Yap. Untuk extraintestinal amoebiasis, gold standarnya bukan menemukan kista atau trofozoid. Oke ya, ini adalah pertanyaan yang menjebak yang biasanya banyak terjawab dengan salah ya. Jadi metode diagnosis untuk extraintestinal amoebiasis adalah menemukan antibodi anti-entamoeba. Ya, antibodi oleh host. Ya, jadi tolong kalau ada kasus vignette-nya adalah tentang mengacu ke amoebic liver abscess misalnya, atau amoebic skin abscess. Jadi ada kasus sebelumnya 1 bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu dia mengalami diare disertai dengan darah dan lendir. Pada saat itu dideteksi ada entamoeba di dalam fesesnya, kemudian dia sembuh, tapi sekitar 3 minggu kemudian dia mengalami gejala-gejala yang sugestif terhadap extraintestinal amoebiasis, maka tolong sarankan pemeriksaan untuk serologis ya, mendeteksi antibodi. Paham ya? Nah, kenapa pada saat kita melakukan pemeriksaan ya, pada kasus-kasus dengan amoebic liver abscess misalnya, pada saat kita melakukan pemeriksaan feses itu biasanya fesesnya negatif. Kenapa ya? Negatif terhadap entamoeba maksudnya. Kita tidak bisa menemukan trofozoid atau kista di dalam feses. Kenapa ya? Ada yang punya ide? Ups. Halo? Mungkin entamoebanya sudah tereradikasi di intestinal, dokter, namun masih ada di ekstraintestinalnya. Ya, karena entamoebanya sudah melakukan invasi ke area ekstraintestinal ya. Tergantung pada kasus, kadang kita masih bisa menemukan ya tanda-tanda kolonisasi di dalam usus, tapi biasanya begitu dia melakukan invasi menuju ekstraintestinal, kolonisasi di dalam gastrointestinal tract itu sudah tidak ada ya, sehingga pemeriksaan fesesnya menjadi negatif. Oleh karena itu kita harus melakukan pemeriksaan serologis ya. Nah, untuk mengingatkan kembali kepada adik-adik, baik itu untuk kasus amoebiasis atau kasus-kasus yang lain, pada saat kalian melakukan pemeriksaan serologis, jangan lupa kita lakukan pemeriksaan secara paired test ya. Jadi tidak hanya sekali untuk melihat seroconversion,
Karena pada populasi yang ada di Asia terutama, bukan Asia secara umum ya, populasi di tropical regions itu kita memiliki baseline antibody yang cukup tinggi. Jadi baseline antibody antar populasi itu berbeda. Pada saat kita memeriksa baseline antibody terhadap toxoplasma di Indonesia, itu levelnya memang sudah tinggi. Artinya sebelumnya mungkin sudah pernah terinfeksi, ya, walaupun saat ini tidak terinfeksi. Pada saat kita melakukan pemeriksaan terhadap IgG anti-entamoeba di Thailand, misalnya yang pernah kita lakukan itu, mereka memiliki baseline antibody yang cukup tinggi pada area-area tertentu. Artinya orang-orang di area itu mungkin sebelumnya sudah pernah terinfeksi entamoeba. Nah, itu kenapa adik-adik harus melakukan pemeriksaan berkala, ya, terutama setelah terapi untuk melihat apakah terjadi serokonversi, terjadi perubahan terhadap level antibody, ya. Karena kalau cuma satu kali maka kita tidak punya pembanding, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan serologis, kita tidak bisa membandingkan antar, oh ini kalau positif di atas ini, kalau negatif di bawah ini. Tidak selalu seperti itu, ya. Kalian coba bisa lihat yang sering kita lakukan ya di Indonesia, di puskesmas-puskesmas terutama itu ya, antibody terhadap Salmonella typhi. Ya, semua orang, oh tipes, nih tipes, semua orang tipes. Tapi pemeriksaannya cuma sekali. Ya, bisa saja pada populasi tertentu ya memang baseline antibody-nya memang tinggi. Ya, hati-hati. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin untuk entamoeba? Izin konfirmasi dokter. Hmm. Untuk yang amoebic extraintestinal, misalnya amoebic liver abscess itu lebih dipilih deteksi parasit pada aspirasi pusnya dokter. Enggak. Karena sebenarnya kalau kita bicara secara teori ya, maka gold standarnya kita harus menemukan parasit dari aspirasi pus. Tapi kalau ada baca textbook juga, yang paling efektif sebenarnya adalah deteksi antibody. Ya, karena pada saat kita melakukan aspirasi pus, itu yang terambil adalah cairan pus yang ada di tengah abses. Ya, mainly yang itu. Sementara trofozoid itu berada pada dinding abses. Berdasarkan dari berkali-kali pemeriksaan yang kita lakukan, pemeriksaan pus ini biasanya menunjukkan hasil yang negatif atau setidaknya menunjukkan trofozoid yang tidak hidup lagi, ya. Karena yang hidup tadi saya menyebutkan entamoeba itu bisa hidup kalau dia nempel. Ya, kalau dia melayang-layang di dalam cairan itu mati, ya. Sehingga pemeriksaan untuk extraintestinal amoebiasis adalah menggunakan metode serologi. Oke, Amar? Terima kasih dokter. Mungkin satu lagi dokter. Tadi kan Ya. untuk tanya lebih menggunakan paramomicin. Jadi kapan menentukan kita pakai metro, kapan pakai paramomicin? Oke. Pada kasus amoebiasis yang aktif ya, karena pada saat tadi saya sebutkan, bentuk trofozoid adalah bentuk yang invasif, bentuk yang bisa menyebabkan patogenesis. Selama kita ada kasus aktif amoebiasis, maka kita harus memberikan metronidazol, karena metronidazol sangat bagus untuk membunuh bentuk trofozoid, metronidazol atau tinidazol. Ya, tapi pada saat kita menemukan asymptomatic cyst spacer, ya misalnya adik itu melakukan pemeriksaan surveillance gitu ya di suatu desa ya, terus kalian tuh randomly aja cek fesesnya orang-orang tuh di desa itu ya, dia tidak ada gejala, ternyata pada saat kalian periksa itu fesesnya ada kistanya, tapi orang ini tidak bergejala. Ya, ini yang kita sebut dengan asymptomatic cyst spacer. Pada kasus-kasus asymptomatic cyst spacer ini, kita memberikan paromomycin. Ya, tapi selama kita melihat, oh ini dalam kasusnya dia sedang memiliki amoebiasis yang aktif atau misalnya colitis bahkan ya, maka kita harus memberikan metronidazol. Mungkin bisa menjawab, Amar? Ya jelas dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi?
terkait amoebiasis. Oke, kalau sudah tidak ada mungkin kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan sewaktu-waktu saya bisa dihentikan. Yang kedua adalah tentang giardiasis. Giardia itu kalau ada diingat bentuknya seperti layang-layang. Ya, jadi dia termasuk protozoa kelompok flagellates ya, flagellata. Kemudian dia memiliki 8 buah flagella ya, 2 di depan, 4 di tengah, 2 di belakang ya kalau kalian ingat ya. Kemudian intinya ada 2, bentuk trofozoitnya seperti itu ya. Intinya ada 2, kemudian di tengahnya ada semacam tulang belakang gitu yang kita sebut dengan axostyle. Sehingga dengan bentuk seperti layang-layang gitu, adik-adik bisa membayangkan pergerakannya ya. Jadi pada saat kita membahas entamoeba tadi, maka alat geraknya, alat lokomotornya adalah pseudopodi atau kaki palsu. Sehingga pseudopodi itu kan sebenarnya ektoplasma ya. Jadi dia menjulur, kemudian menarik tubuhnya untuk maju. Ini dia menjulur lagi, menarik tubuhnya untuk maju ya. Tergantung dia mau kemana ya. Kalau giardia, karena dia pergerakannya dikendalikan oleh flagella-flagella itu tadi dan bentuk tubuhnya yang seperti layang-layang, maka pergerakannya seperti gliding, ya, sehingga kita sebut dengan falling leaf movement. Ya, ini betul-betul memang kayak gitu ya bentuknya ya. Dengan bentuk seperti itu, ya, kalau ada diingat bentuknya, maka giardia ini bisa menempati surface area yang cukup luas pada saluran gastrointestinal, ya. Jadi giardia ini cukup umum, ya, banyak, terutama di daerah-daerah tropis, bahkan di daerah subtropical region juga, karena kistanya sangat resisten, ya, walaupun dilakukan klorinasi itu giardia itu tetap bisa bertahan, ya. Kemudian yang lain, giardia ini juga memiliki host range yang cukup luas dibandingkan dengan Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica tadi cukup spesifik ya terhadap manusia. Dia bisa menginfeksi spesies yang lain, tapi kita masih tidak yakin apakah itu strain yang sama atau tidak. Tapi kalau giardia ini, dia memang betul-betul bisa menginfeksi spesies yang lain. Ya, walaupun dia berasal dari assemblage yang berbeda. Assemblage itu adalah pada saat kita melakukan PCR ya misalnya ya, kemudian kita mendeteksi sebuah gen tertentu, terdapat perubahan-perubahan ya, perbedaan nukleotida pada gen-gen itu, perbedaan kecil. Nah ini yang akhirnya membuat dia menjadi assemblage yang berbeda. Jadi bagi adik-adik yang mungkin pada proyek TA-nya atau yang lain mungkin membuat sebuah phylogenetic analysis ya, jadi bikin phylogenetic tree, itu kita bisa melihat bahwa giardia yang kita kumpulkan dari spesies yang berbeda itu sebenarnya dia mengelompok dalam klaster-klaster yang berbeda. Itu yang kita sebut dengan assemblage ya. Bentuknya kayak gini ya, kalian ingat ya, seperti yang tadi saya sebutkan, jadi bentuknya seperti layang-layang, ada 2 inti. Ya, ini inti yang kayak mata ini ya. Kemudian ada sucker, ada ventral sucker, ini dia pakai untuk menempel ya. Kemudian di tengah ini ada semacam tulang belakang, ini kita sebut dengan axostyle. Ya, axostyle-nya ada pada giardia, ada pada trichomonas ya. Karena adik-adik bisa membayangkan bentuk dia tuh kayak layang-layang. Kalau nggak ada tulang belakangnya ini, maka bentuknya nggak karu-karuan, nanti dia melipat-lipat nggak jelas gitu ya. Sama seperti layang-layang harus ada kerangkanya juga. Ini juga ada axostyle-nya. Kemudian ada flagella ya. Mungkin di sini flagellanya nggak terlalu jelas. Ada 1 pasang di depan, ya. Kemudian 2 pasang di tengah dan 1 pasang di belakang. Ya, ini adalah bentuk dari giardia. Kemudian bentuk kistanya mirip seperti bentuk trofozoid, tapi flagellanya terlipat ke dalam. Ya, karena ini ada di luarnya ada dinding kista. Jadi bisa lihat nih intinya ya, nukleusnya, kemudian ini axostyle-nya dari tulang belakang itu. Kemudian ini yang melungker-melungker ini adalah flagella yang tertekuk ke dalam karena dia masih ada di dalam kista. Ya. Kista matur dari Giardia duodenalis ini memiliki 4 buah inti. Ya. Oke,
Jadi eh loh, ini sama seperti endemia histolytica tadi, bentuk infektifnya adalah kistamatur. Tolong kalau menjawab pertanyaan itu dijawab dengan spesifik ya, terutama kalau pertanyaannya essay. Apakah bentuk infektif dari endemia histolytica? Bentuk infektifnya adalah kistamatur. Sama juga bentuk infektif pada giardia ya, mature cyst. Karena kalau kista itu belum matur, misalnya intinya masih 2 ya, walaupun termakan dia tidak akan mengalami eksistasi. Ya, sehingga orang itu tidak akan terinfeksi. Ya, hati-hati ya, mature cyst. Sama juga pada saat adik-adik mempelajari tentang helminth, misalnya kita tanyakan, apa bentuk infektif dari hookworm? Bentuk infektif hookworm apa, Dek? Ingat nggak? Dari kuliah sebelumnya. Gampang ini kan ya. Bentuk infektif hookworm, Filariform larva. filariform larva ya. Atau larva stadium 3 ya. Jadi tidak boleh adik-adik hanya menjawab larva. Karena rhabditiform larva itu tidak bisa masuk ke kulit. Ya, walaupun sama-sama larva ya. Jadi harus spesifik. Oke? Nah, bentuk invasifnya adalah atau bentuk yang bisa menyebabkan patogenesis adalah bentuk trofozoid ya dalam kasus ini. Ya, waktu inkubasinya sekitar 1 minggu ya, dan biasanya dia bisa hilang secara spontan apabila host itu memiliki respon imun yang baik. Tapi pada orang-orang yang immunocompromised, dia bisa menyebabkan diare yang lama ya. Jadi life cycle-nya cukup simpel ya, tadi saya sebutkan giardia ini kistanya sangat resisten ya, sehingga dia bisa ada di air, bisa ada di makanan-makanan yang terkontaminasi dengan feses atau terkontaminasi dengan tanah yang ada kistanya ya, kemudian ketelan, intinya ada 4 ya. Tertelan, kemudian dia akan mengalami eksistasi ya. Kemudian dia akan tinggal di daerah duodenum. Giardia ini bereproduksi dengan binary fission ya, sama seperti endemia histolytica tadi ya. Jadi semua protozoa yang mengalami reproduksi secara aseksual ya, itu bentuk ini akan kita sebut sebagai cyst atau kista ya. Sementara protozoa yang mengalami reproduksi secara seksual, misalnya Cystoisospora, Cryptosporidium, Toxoplasma, Plasmodium, itu hasilnya ini kita sebut sebagai oocyst. Ya, beda ya. Jadi oocyst itu adalah hasil dari hasil dari reproduksi secara seksual ya. Kalau kista itu reproduksi secara aseksual. Oke, jadi nanti dia akan tinggal di duodenum, dari small intestine ini, dan menyebabkan berbagai patogenesis. Oke, sekarang adik-adik bisa membayangkan ya, kalau bentuknya dia tuh kayak layang-layang gini, tapi banyak. Ya, kalian mungkin ingat pada saat praktikum, tadi sudah ada ya kelompok yang praktikum, mungkin sempat lihat slide untuk giardia ya, banyak sekali di situ. Itu kalian bisa membayangkan pada saat bentuk layang-layang kecil ini menempel pada permukaan usus halus yang seharusnya digunakan untuk absorpsi, untuk penyerapan makanan. Ya, kalau dia ditempeli, maka yang pertama, penyerapan makanan tidak bisa terjadi secara optimal. Yang kedua, intestinal epithelial cells yang ketempelan akan menjadi rusak lama-lama. Ya. Kalau penyerapannya tidak optimal, maka makanan itu lewat aja langsung kebuang. Oke. Sementara itu, host akan mengalami malnutrisi. Selain itu, giardia ini juga bisa menghasilkan compound-compound yang bisa menghambat enzim-enzim yang seharusnya mencerna lemak. Ya, sehingga lemaknya tidak tercerna, tidak terserap, sehingga lemak itu keluar aja bersama feses. Ya, sehingga fesesnya akan mengandung lemak. Ya, itu yang kita sebut dengan steatore. Ya, atau fatty stool. Tidak ada darah dalam kasus giardiasis karena dia tidak melakukan
invasi secara langsung ke intestinal epithelial cells. Ya, hanya menghambat penyerapan saja. Penyerapan lemak terutama ya. Nah, apabila lemak itu tidak terserap, jadi dia kebuang aja bersama feses ya, maka vitamin-vitamin yang seharusnya larut dalam lemak ya, seperti A, D, E, K ya, itu juga tidak bisa larut. Sehingga selain mengalami malnutrisi, pasien-pasien dengan giardiasis, terutama giardiasis kronis pada anak-anak, itu juga bisa mengalami avitaminosis. Oke ya, make sense ya? Oke. Nah, karena giardia ini limited pada gastrointestinal tract, ya dia hanya ada di dalam saluran pencernaan saja, maka kita bisa mendeteksi baik itu secara mikroskopis atau secara molekuler, ya, dengan melakukan PCR, dengan menarget gen-gen tertentu dari giardia, atau dengan cara deteksi antigen, ya, dengan immunoassay. Oke, 3 itu principally, ya. Tapi sampelnya dari mana? Sampelnya bisa dari feses, itu yang paling sederhana, atau dari biopsi duodenum. Ya, tapi biopsi duodenum itu cukup invasif, sehingga yang paling visible kita lakukan adalah pemeriksaan feses. Oke. Ya, jadi terapi yang kita berikan ya untuk ini adalah giardiasis. Yang harus adik-adik perhatikan adalah pada saat kita memberikan terapi dengan metronidazole untuk amoebiasis, ya, obat ini kita berikan selama 1 minggu hingga 10 hari. Ya, harus 1 minggu sampai 10 hari karena kita ingin menghilangkan semua trofozoid yang ada. Ya. Sementara pada giardia itu kita bisa melakukan terapi selama 3 hari. Bahkan kalau kita bisa memberikan tinidazole, kalau tinidazole ada ya, kita bisa memberikan secara single dose. Oke, tapi yang paling oke sampai sekarang sebenarnya dia masih sangat sensitif terhadap metronidazole. Saya harus menyampaikan bahwa mungkin ada adik-adik di sini yang pernah memakai metronidazole ya. Metronidazole itu efek sampingnya cukup ringan tapi unpleasant ya. Jadi pada saat saya bekerja di lab itu saya tidak sengaja terinfeksi dengan Entamoeba histolytica. Jadi mengalami disentri ya dengan feses yang berlendir dan berdarah dan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga akhirnya disarankan untuk meminum metronidazole selama 10 hari. Pada saat kita meminum metronidazole itu ternyata apa ya? Dia membuat gejala mual yang cukup parah ya. Jadi nausea, loss of appetite kayak gitu yang bahkan membuat gejala itu menjadi lebih apa ya? Lebih tidak nyaman dibandingkan dengan infeksi amoebiasisnya sendiri. Ya, tapi harus ya. Ini sesuatu yang mungkin harus adik-adik KIE-kan kepada pasien pada saat memberikan terapi bahwa pada beberapa orang mungkin metronidazole akan menyebabkan efek samping yang inconvenient ya, tapi harus dilakukan karena kalau tidak ada resiko untuk terjadi komplikasi atau terjadi extraintestinal amoebiasis. Oke. Oke. Ada pertanyaan untuk giardiasis? Atau mungkin masih ada tadi tentang amoebiasis? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bagian terakhir, Cryptosporidium. Cryptosporidium ini ada di mana-mana, tidak hanya pada tropical regions. Mungkin adik-adik yang sering baca berita-berita ya, kita mungkin pernah membaca tentang outbreak Cryptosporidiasis di US misalnya, cukup sering ya. Jadi biasanya mereka mengadakan sebuah acara misalnya, kemudian mereka minum dari sumber yang sama atau mungkin makan semacam apa ya, makanan dari sumber yang sama yang kebetulan dia terkontaminasi dengan Cryptosporidium sehingga akhirnya terjadi outbreak lokal ya.
Sebenarnya pada orang yang sehat, Cryptosporidium ini menyebabkan gejala yang tidak parah atau bahkan asimptomatik, ya tidak bergejala sama sekali. Gejala yang ditimbulkan adalah diare cair, ya watery diarrhea. Tidak ada lendir, tidak ada darah, dan biasanya self-limiting, bisa sembuh sendiri tanpa terapi. Tapi pada orang-orang yang immunocompromised, Cryptosporidium ini akan life cycle di dalam tubuh itu akan terjadi terus, ya sehingga bisa terjadi diare kronis. Pada orang-orang yang immunocompromised, diare yang disebabkan oleh Cryptosporidium ini bisa menjadi sangat parah sehingga pasien itu mengalami dehidrasi. Ya, jadi hati-hati pada pasien-pasien dengan HIV misalnya, pada saat adik-adik menemukan diare cair, maka harus kita teliti dengan sangat saksama apa kemungkinan penyebabnya. Ya, karena kita harus memberikan terapi dengan tuntas. Ya, nah ini tadi yang saya sebutkan, Cryptosporidium ini bisa melakukan reproduksi baik secara seksual maupun secara aseksual. Ya, hasil dari reproduksi secara seksual itu kita sebut sebagai oocyst. Ya. Nah, ukuran dari Cryptosporidium ini sangat kecil, sehingga kalau kita melakukan screening feses biasa, sering terlewatkan ya Cryptosporidium ya. Satu, karena ukurannya sangat kecil. Yang kedua, karena oosis Cryptosporidium itu kadang tidak menyerap warna dari pengecatan yang kita lakukan. Ya, jadi dia akhirnya munculnya itu sebagai blank spots gitu ya, kayak bulat-bulat tapi kosong, nggak ada warnanya. Nah itu malah dengan cara itu dia bisa terdeteksi. Oleh karena itu untuk deteksi Cryptosporidium itu kita melakukan pewarnaan khusus yang kita sebut dengan modified Ziehl-Neelsen. Jadi mirip seperti pemeriksaan PTA ya, yang ada dilakukan untuk mendeteksi Mycobacterium dengan sedikit perubahan ya. Oke. Jadi yang tadi sudah kita sebutkan ya, jadi bisa ada di mana-mana dia ya. Oh no, ini apa? Oh enggak, group address. Ya. Jadi hati-hati, oocyst dari Cryptosporidium ini juga sangat resisten, sehingga walaupun sudah dilakukan water treatment, tetap bisa menyebabkan infeksi ya, dia tetap bisa survive. Dan terutama hati-hati pada orang-orang dengan HIV dengan CD4 count kurang dari 200. Oke. Ini ya bentuknya. Ini bukan dari mikroskop ya. Ini dari elektron mikroskop. Jadi ukurannya memang sangat kecil dan biasanya dari air ya. Nah, ini life cycle-nya ya, tadi saya sebutkan. Dia mengalami reproduksi secara seksual dan aseksual ya. Jadi bentuk infektif dari Cryptosporidium itu adalah oocyst. Oocyst ya. Ya, oocyst ya. Kemudian di dalam oocyst itu ada bentukan-bentukan seperti pisang. Ini yang kita sebut dengan sporozoid. Ini ya, sporozoid ya. Nah, maaf. Pada oocyst yang matur itu terdapat 4 buah sporozoid. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, pada saat dia masuk, ini adalah intestinal epithelial cells. Ya, EIC. Berbeda dengan Entamoeba histolytica dan Giardia. Tadi kalau Entamoeba histolytica tuh dia kan ukurannya besar ya, Dek, ya. Jadi dia nempel di atas, kemudian dia menyebabkan destruksi dan turun ke bawah. Kalau Giardia dia hanya nempel di atas-atas ini aja. Kalau Cryptosporidium ya, itu dia harus masuk ke dalam intestinal epithelial cells. Ya. Oke. Nah, kemudian ada dua yang bisa terjadi. Satu, dia bisa melakukan reproduksi secara aseksual, ya, atau dia bisa berubah menjadi gametosit. Ya, sama seperti plasmodium ya, ingat ya.
sehingga dia menjadi mikrogamet dan makrogamet. Berarti mikrogamet dan makrogamet ini bersatu, maka akan jadi oocyst. Oke ya? Ya. Sehingga karena ada siklus yang ini, ya, maka tadi yang saya sebutkan pada orang-orang yang imunocompromised atau terdapat imbalance pada imun response, bisa terjadi infeksi yang berkelanjutan. Sini. Ya, self-infection dari dalam. Ya, jadi dia tidak harus mendapatkan oocyst yang baru. Oke ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ini adalah kista dari kista dari Cryptosporidium. Ya, ini kalau kita melakukan pewarnaan modified Ziehl-Neelsen, maka kita akan melihat bentukan seperti ini ya. Dia warnanya pink, tercat pink dengan background yang warnanya hijau biru agak ungu, gitu ya backgroundnya ya. Nah, kalau adik-adik membaca mungkin referensi-referensi mengenai diagnosis atau mengenai pewarnaan ya, staining untuk pemeriksaan parasitologi, maka adik akan menemukan sumber-sumber yang menyebutkan bahwa kadang walaupun kita melakukan pemeriksaan pewarnaan menggunakan modified Ziehl-Neelsen, ada beberapa oocyst yang tidak bisa menyerap warna ya, sehingga yang kita deteksi adalah bulatan-bulatan yang kosong ya, tapi itu tetap oocyst ya. Ini ya jumlahnya ya. Jadi per 1 gram feses itu bisa ada 10 miliar oocyst. Ya, tapi 1 gram itu banyak banget ya Dek ya. Kita kalau melakukan pemeriksaan baik itu untuk serologis atau untuk PCR, biasanya kita hanya mengambil sekitar 50-200 miligram. Ya. Oke, ups. Ini ya. Jadi tadi sudah saya bahas gejala klinis jantung dari post immune response. Kalau imun responsnya bagus, ya sangat self-limiting, kadang asimptomatis, hilang sendiri ya setelah beberapa hari, 1 minggu gitu ya. Tapi pada orang-orang yang immunocompromised, maka dia bisa menyebabkan self-infection yang terus-menerus dan watery diarrhea yang parah ya sampai akhirnya terjadi dehidrasi ya. Oke, jadi tadi pemeriksaannya kita menggunakan acid fast stain ya atau PTA ya, pemeriksaan tahan asam ya atau Ziehl-Neelsen ya, atau kita menggunakan immunofluorescence. Nah, kit untuk memeriksa immunofluorescence bagi Giardia itu sangat sudah banyak dijual ya secara umum di pasaran ya. Jadi kit itu berisi antibodi terhadap komponen dinding sel oocyst. Ya, antibodi ini dilabeli dengan sebuah fluorophore. Fluorophore itu adalah sebuah komponen yang apabila dia terkena sinar ya, maka dia akan berpendar ya, sehingga hasil pemeriksaannya nanti akan muncul seperti ini. Ya. Jadi pada fluorescent microscope itu nanti dia akan bersinar gitu kalau positif ya, karena antibodinya yang di tagging oleh fluorophore itu bisa menempel pada dinding kista, dinding oocyst maaf. Oke, jadi terapi untuk Cryptosporidiasis adalah nitazoxanid ya. Jangan lupa pada orang-orang yang immunocompromised karena HIV itu kita juga harus memberikan antiretroviral terapi. Oke, adik-adik harus ingat pada saat kita mendapatkan pasien yang immunocompromised, misalnya kalian melakukan VCT, ada di klinik VCT, kemudian kalian tahu, oh oke, berdasarkan 3 kali pemeriksaan dia positif HIV ya. Kita tidak boleh langsung memberikan ART, ya, antiretroviral terapi. Kita harus mengecek dulu apakah ada opportunistic infection yang terjadi pada pasien ini.
Ya, kalau misal ada infeksi oportunistik, maka infeksi oportunistik itu harus kita terapi dulu. Ya, baru setelah itu sudah suppress infeksinya, baru kita berikan antiretroviral terapi. Em, ini sudah lulus kali ya. Tahun lalu eh, tahun lalu itu kita bekerja dengan beberapa mahasiswa S1 juga em, untuk mendeteksi infeksi parasit usus ya, terutama intestinal protozoa pada pasien-pasien dengan HIV ya dari RSSA. Em, pada beberapa pasien karena dia datang dari puskesmas tertentu ya, orang-orang di puskesmas ini begitu dia deteksi, oke, ini positif HIV ya, langsung diberikan antiretroviral treatment. Nah, ternyata setelah diberikan itu kondisi klinisnya langsung memburuk. Karena Adik bisa membayangkan pada pasien-pasien dengan HIV dengan tingkat CD4 count yang turun, pada saat dia mengalami infeksi, maka host immune response yang terjadi tidak adekuat. Ya, akibatnya infeksinya terjadi. Ya betul. Tapi kalian harus ingat bahwa beberapa gejala yang muncul pada saat terjadi infeksi adalah disebabkan karena imun respons kita sendiri. Sehingga tingkat CD4 yang rendah itu sebetulnya menyebabkan gejala pada pasien ini juga tidak terlalu berat. Ya, walaupun infeksinya terus terjadi. Nah, apabila kita tidak menterapi infeksinya dulu, infeksi oportunistiknya dulu, tapi langsung kita berikan antiretroviral treatment, sebagian besar pasien akan memberikan respon yang baik terhadap ART ini, sehingga CD4 count-nya akan langsung naik. Begitu CD4 count-nya naik, maka imun responsnya akan bekerja dengan sangat berlebihan, ya karena ada infeksi di dalam tubuhnya. Sehingga aktivasi imun respons yang tiba-tiba itu menyebabkan gejala klinis yang sangat parah pada pasien. Ya, jadi hati-hati. Kita cek dulu semuanya, apakah ada infeksi di paru, di gastrointestinal, di kulit, atau yang lain-lain. Kemudian kita terapi satu-satu, baru kita berikan antiretroviral treatment. Ya. Oke, ya. Jadi kita bisa berikan nitazoxanid atau paromomycin, ya. Kemudian setelah itu kita berikan ARV, ya. Karena tadi Adik lihat pada pasien-pasien dengan CD4 count yang kurang dari 200, maka akan terjadi resiko untuk terjadi self infection yang terus-menerus, ya. Ya. Paromomycin ya, dia bisa menghambat 16R RNA. 16R RNA ini sebenarnya adalah sebuah target ya yang sering kita periksa ya untuk mendeteksi beberapa intestinal protozoa ya. Ya. Kita bisa berikan sekitar 500 mg ya selama 2 minggu ya. Oke. Dan yang penting adalah pada pasien-pasien yang immunocompromised, jangan lupa kita memberikan terapi secara suportif ya. Peningkatan gizi ya, kemudian cairan yang adekuat, kemudian di terapi infeksi-infeksi yang lain gitu ya, sehingga akhirnya pasien itu bisa mengalami recovery yang baik. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mungkin?
dari materi entah itu amoebiasis atau cryptosporidiasis atau apa namanya satu lagi giardiasis. Sebagai dokter-dokter yang nantinya mungkin akan bekerja di daerah tropis ya, kecuali adik mungkin mau pindah ya mungkin, kita harus sangat aware ya terhadap parasitic infection karena Indonesia itu sangat kaya ya dengan penyakit infeksi, tapi underdiagnosed, undetected. Kita tidak memiliki database yang baik ya untuk prevalensi penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi pada saat saya bekerja dengan kolaborator dari UK atau dari Thailand atau dari Jepang, mereka itu yang mereka minta adalah sampel. Ya. Karena sampel itu akan menjadi database mereka. Karena data dari Indonesia itu nggak ada. Ada dia bisa mencari ya. Bisa coba cari-cari ya. Itu nanti kalau ada distribution map, ya, itu biasanya untuk banyak penyakit ya. Itu Indonesia itu gray atau ada keterangan yang no data atau no reports. Apakah berarti penyakit itu nggak ada? Ada, ya. Hanya kita tidak mendeteksi. Ya, jadi sangat banyak yang bisa dieksplor apabila adik-adik memiliki ketertarikan di bidang tropic infection. Ya, data yang cukup bagus di Indonesia adalah data mengenai malaria. Ya, jadi cukup komprehensif. Kita bisa melihat dari sejak tahun 70-an sampai sekarang itu perkembangan anti malaria resistance seperti apa, gen-gen apa yang terdistribusi itu sangat baik, tapi untuk penyakit-penyakit yang lain, penyakit parasitik yang lain itu tidak banyak data ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ada yang tertarik untuk mungkin nanti melanjutkan dalam bidang infeksi, biasanya itu masuk ke dalam ranah penyakit dalam ya, terutama ya, itu akan ada sangat-sangat banyak yang bisa kita eksplor. Karena seperti yang mungkin sudah selalu saya sampaikan dalam kuliah saya, penyakit infeksi itu preventable. Ya, sangat-sangat bisa dicegah, tapi socio-economic impact-nya besar. Ya, jadi setiap tahun kasusnya terjadi, setiap tahun ada outbreak dengue, kasus malaria nggak habis-habis. Padahal kita berusaha melakukan banyak hal. Berarti masih ada yang kurang yang tetap harus kita lakukan, yang masih harus kita lakukan. Ya, karena seharusnya bisa dicegah. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan, soal ujian akan berupa multiple choice, seperti biasa ya. Bisa berupa vignette atau pertanyaan biasa ya. Tapi seperti yang mungkin adik-adik sudah lihat pada ujian sebelumnya, biasanya kami tidak suka memberikan pertanyaan yang hanya menguji recall of knowledge. Ya, biasanya pertanyaan kami akan menguji kemampuan analisis atau understanding dari adik-adik mengenai topik-topik yang sudah kita sampaikan. Karena sebenarnya kalau kita belajar di sekolah kedokteran ya, itu selama kita memiliki metode belajar yang tepat, itu semuanya akan menjadi mudah. Ya, jadi tidak semua itu harus dihafal. Ada hal-hal yang sangat banyak, hal-hal yang sangat logik sehingga kalau kalian mengerti, memiliki basic understanding yang bagus, itu tidak perlu dihafal. Ya, karena hafalan itu cepat hilang, tapi understanding itu akan tetap bersama kita untuk waktu yang lama. Oke? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Mohon maaf atas reschedule kuliah ini. Bagi kelompok yang besok dan lusa akan melakukan praktikum, silakan diikuti dengan baik. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak, Dokter.